Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari pada hari ini. Salawat dan serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya yang mendapatkan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya ingin membahas atau menerangkan kitab Al-Imam Al-Alama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau mengarang kitab Al-Azkar, ya. Kitab Al-Azkar. Itu karangan Imam An-Nawawi. Ini Imam An-Nawawi asal ya Dimashqi. Ada Imam An-Nawawi Al-Bantani itu di Indonesia. Nah, ini Imam An-Nawawi yang ulama berasal dari Suriah. Nah, beliau mengarang kitab Al-Azkar Al-Muntakhabatu min Kalami Sayyidil Al-Abrar. Nah, itu karangan daripada Al-Imam Nawawi. Pada hari ini saya ingin membahas ya tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Ada beberapa sebagian orang yang mana menerangkan bahwa azan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir itu hadisnya doib. Maka pada hari ini saya yang doib, yang banyak kekurangan, ya ingin menyampaikan ya hadis yang mana berasal dari kitab Al-Azkar yang diajarkan oleh guru-guru kami, bahwa azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir itu ya di dalam kitab Al-Azkar beliau mengatakan di sini ya dikutip, kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan selain keduanya melalui Abu Rafi' radhiyallahu an. Abu Rafi' itu ya beliau merupakan pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang sering membantu ya perjalanan Rasul dakwah ya orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menceritakan dari kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi dan kitab-kitab yang lain. Apa kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis bunyinya seperti ini tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi ujunil Husini bin Ali hina waladatu Fatimatu bisolah. Saya ulangin ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi uzunil Husini bin Aliin hina waladathu Fatimatu bisolah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu beliau melakukan azan di telinga Hasan ibn Ali radhiyallahu an ketika baru dilahirkan oleh Fatimah Zahra, yaitu seperti azan untuk sholat. Nah, ini hadisnya. Jadi ini hadisnya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya melakukan azan di telinga Hasan ibn Ali radhiyallahu an ya yang baru dilahirkan oleh Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru lahir ya Rasulullah mengazankan telinga ya Al Hasan. Nah, hadis ini ya dari hadis Abu Daud nomor 5105. Kemudian ada di kitab hadis Imam Tirmizi nomor 1514. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih.
Jadi orang-orang yang mengatakan hadis ya azan dan iqamat di telinga bayi baru lahir itu doib, ya saya menyarankan ketika kita melihat dalil atau ya menafsirkan dalil atau memaknakan dalil, jangan memakai hawa nafsu. Jadi menafsirkan dalil itu pakai kolbu. Ketika kita menafsirkan sebuah dalil pakai kolbu, maka ilmu yang akan disampaikan. Ketika misalkan kita menafsirkan dengan hawa nafsu, maka ya amarah ya, atau amarah ya, yang akan timbul di dalam diri kita. Semoga ya hadis yang tadi saya sampaikan ini ya, bahwa hadis mengajankan dan mengiqamatkan bayi yang baru lahir ya di dalam kitab Abu Daud ya nomor 5105 dan di dalam kitab Imam Tirmizi nomor ya 1514, bahwa Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Udah jelas ya hasan sahih ya ditambah hasan, masya Allah. Jadi ya hadis ini tidak dhaif. Nah, lalu ya orang yang mengatakan hadis dhaif itu dari mana asalnya? Nah, ini saya sebutkan ya biar adil ya, biar paham. Mudah-mudahan dengan mendengar ini ya bisa paham tentang menafsirkan sebuah dalil, bukan pakai hawa nafsu, pakai kolbu. Maka kolbu yang menafsirkan dengan dalil nanti akan mendapatkan ilmu. Nah, hadis yang berikutnya di dalam kitab Al-Azkar ya meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Husain Ibnu Ali radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kata Rasulullah ya di kitab yang lain, bukan kitab Al-Azkar ini, kitab Ibnu Sinni ya, man ulida lahu mauludun fa azzana fi uzunihil yumna wa aqama fi uzunihil yusra lam tadurru ummus sibyan. Barang siapa yang dianugerahi seorang bayi lalu ia mengumandangkan azan pada telinga kanannya dan menyerukan iqamat pada telinga kirinya, niscaya ummus sibyan atau setan tidak dapat membahayakannya. Ya, ini hadis ya yang tadi saya sebutkan yang kedua terdapat di dalam kitab Ibnu Sinni nomor 628. Sanad hadis ini dhaif. Jadi yang dhaif itu yang berasal dari kitab Ibnu Sinni ya. Nah, dhaifnya di mana sih? Ini yang harus kita ketahui ya tentang hadis dhaif itu ya. Jadi antara hadis ya hasan sahih dengan hadis dhaif itu berbeda ya di dalam dalilnya, bunyi dalilnya, maknanya. Lihat, makanya dilihat ya. Beda jauh. Nah, ketika misalkan ada dari ulama ahli hadis ya yang mengatakan hadis azan di telinga bayi baru lahir itu sahih, kemudian ada ya di hadis yang berikutnya dhaif, maka jelas kita mengikuti yang lebih ya hasan dan sahih. Ini ada ya kalimatnya berbeda. Kalau yang sahih ya, yang sahih bunyinya seperti yang pertama saya sampaikan, saya ulangi ya. Yang hasan sahih itu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi ujunil Husaini bin Ali ina waladatu Fatimatu bisolah. Nah, ini hadis yang sahih. Silakan buka kitab Al-Azkar ya. Silakan buka kitab Al-Azkar ya di dalam bab azan di telinga bayi yang baru lahir. Silakan, di situ ada ya dua hadis, memang ada hadis hasan sahih dan ada hadis dhaif, akan tetapi ya makna keduanya berbeda. Nah, jadi jelas ulama menyimpulkan bahwa boleh
mengazankan ya bayi yang baru lahir ya, diazankan dan diiqamatkan itu sunnah karena pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Hasan lahir. Namun ketika Husain lahir ya ada hadis doib ini ya, mengumandangkan azan pada telinga kanan dan qomat telinga kiri. Ini pada hadis yang ketika Husain lahir. Tapi ketika misalnya Hasan itu lahir ya, ini sahih hadisnya. Jadi jelas kita ambil yang kuat hadisnya, itu ya yang dari Abu Daud dan Imam Tirmizi ya, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Semoga ya penjelasan singkat ini ya bermanfaat untuk kita semua dan lebih menambah ilmu kita di dalam memaknai sebuah hadis. Apapun dalilnya, mari kita maknai sebuah dalil itu dengan kolbu, kemudian punya guru, kemudian ada kitab. Kalau kita menafsirkan ya sebuah dalil dengan logika, dengan hawa nafsu, maka yang menjawab ya, yang menuntun adalah setan. Tapi ketika kita memaknai sebuah dalil dengan kolbu, punya guru, ada kitab, maka jelas sanadnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.